Saya masa sekali-sekali boleh dong tamu request gitu. Ya ini Bentar, tapi ini ada Sasuke juga ini. Sasuke Kristen kan? Iya, iya bang. Betul. Ya Kristen kan Sasuke? Iya betul. Oke, berdua ya Kristennya Bang Andi tuh. Lanjut Bang Andi. nah itu topiknya itu iblis ini sebenarnya siapa yang menciptakan terus dia tugasnya apa gitu loh. Itu kalau Noah nggak mau ya Sasuke dulu aja dulu. Noah standby. Sasuke silakan Sasuke. Saya baru datang bang. Ini topiknya apa tadi? Topiknya ini iblis ini apa? Siapa iblis ini dan pengaruhnya apa? Gitu loh silakan. Kalau yang saya tahu sedikit, walaupun saya bukan ahli ya dan bukan juga apa ya belajar jauh tentang agama Kristen. Yang ku tahu iblis ini sama Tuhan itu kakak beradik ya. Buset. Yang ku tahu ya, ya setahu saya. Jadi kan sebenarnya Biarin dulu nanti Ustaz Ali lurusin. Gak apa-apa. Yang penting santun. kan sebenarnya mereka ini sama-sama punya kekuatan, tetapi Tuhan yang lebih kuat, yang lebih dari segala-galanya. Jadi iblis ini pengen menjadi nomor satu. Jadi iblis inilah sebenarnya saingan Tuhan yang saya tahu. Nah setelah diciptakan manusia, yang saya tahu ya akhirnya iblis ini iri karena dia tidak bisa menciptakan manusia seperti Tuhan menciptakan manusia. Akhirnya dia pengen mengambil alih. Ya udah cukup bang. Udah tadi ditangkap iblis sama kakak beradik sama Tuhan sama-sama punya kekuatan. Silakan Ustaz Alif. Ya, ini dalam perspektif ini ada yang memang menarik, ngeri-ngeri sedap ya dalam pemahaman kawan Kristen. Dia memahaminya kakak adik. Sebenarnya bukan kakak adik juga ya miripnya, tapi malah kalau kita lihat dari pemahamannya itu mirip sama. Contoh nih, orang-orang Kristen sejauh ini meyakini Tuhannya itu adalah roh. Sesuai dengan dalilnya, Tuhan itu adalah roh dan iblis juga roh gitu. Makanya sama, sulit dibedakan. Kan gitu ya? Bener nggak? Nah, disinilah sulit dibedakannya. Tuhannya roh, iblis juga roh. Sementara Tuhan itu ya, contoh nih, pengajaran Yesus sendiri. Dia mengatakan waspadalah akan si penyesat. Waspadalah terhadap Mesias palsu. Penyesat, nanti dia akan datang dan mengaku sebagai Yesus. Lalu nanti ada yang mengaku bertemu dengan Yesus. Dia makhluk roh. Nah, inilah si iblis. Tapi anehnya banyak diyakini dan dipercaya oleh Kristen sebagai Yesus. Padahal Yesus sendiri berpesan jangan percaya atau jangan ikuti dia gitu. Saya kesulitan gini. Aduh, si Sesuke tidak bisa berbuat apa-apa, Ustadz langsung menusuk jantung itu. Semua Iya, matikan. makanya kalau saya tampilkan data juga, kalau pandangan dia kakak beradik ya, walaupun ini sebenarnya sangat mengerikan, nanti sulit dia membedakan. Yang dikatakan pertama diyakini sebagai sama-sama roh, kedua mereka itu sama-sama juga menghasut Daud di dalam kitab, baik di Samuel maupun di Tawarikh. Di Samuel dikatakan iblis bangkit lalu menghasut Daud. Di ayat lain dikatakan murka Tuhan bangkit lalu dia menghasut Daud. Nah, jadi yang mana? Keduanya roh. Keduanya sama-sama roh, keduanya sama-sama menghasut Daud. Coba, bisa nggak Bahaya. membedakan di situ? Mm-mm. Ini konsekuensinya Silakan. menyamakan Tuhan dengan iblis. Jadi begini. Oke, silakan Bunda. Sesuke silakan. Jangan dulu kau pingsan bang, lanjut. sebenarnya ini topiknya udah selesai apa enggak? Sebenarnya saya ada ini pertanyaan juga ya Lari yang dia lain. Ustadz. Ya nggak Lari apa-apa dari lah. topik. Kasihlah yang ringan-ringan lah. Silakanlah Sasuke. Kakak berat memang ini. Silakan. Sebenarnya gini, saya ini sebenarnya masih Kristen juga. Saya mau mempertanyakan ini ya kepada teman-teman Kristen. Karena sebagian di gereja-gereja ada aturan
dalam gereja. Jadi saya bingung karena menurut pemahaman saya ada sedikit yang namanya bertentangan juga ya dengan aturan itu. Sebab saya ini punya istri. Nah, kebetulan saya merantau nih. Saya tidak, ya walaupun bukan sengaja atau disengaja, saya jatuh cinta lah ibaratnya sama perempuan lain. Dan kami menikah. Saya balik ke kampung, saya meminta maaf gitu. Ya kadang istri lama saya itu tidak bisa akur lah. Dan di agama juga di aturan gerejanya tidak lagi menerima saya sebagai Kristen. Karena sudah menikah 2 kali, tidak diperbolehkan menikah 2 kali. Nah itu yang aku bingung. Nah secara, ya saya ngebingungkan para pendeta menginjil supaya yang belum tahu Kristus supaya diselamatkan, mereka menginjil supaya diselamatkan. Itu yang bingung aku. Sementara yang sudah Kristen sendiri, kenapa perlu dibuang? Itu yang saya bingung. Mohon maaf buat teman-teman Kristen, jangan, ini benar-benar real, ini dari hati nurani, hati yang paling dalam saya. Pertanyaan saya ini selama ini belum terpecahkan. Sudah banyak saya cari tahu sama pendeta-pendeta, belum saya dapatkan jawaban yang meyakinkan saya itu. Mohon maaf banget. Ini memang karena saya tidak tahu lagi mau tanya sama siapa. Semoga saya bisa mendapatkan jawaban di sini. Itulah, sekian. Oke, berarti ini otomatis pertanyaan ini buat Entar lu, Noah, bukan lu yang ditanya. Terus poinnya aja, poinnya Pak, saya suka poinnya. Diulang poinnya aja, apa itu? Ya, poinnya yang menjadi pertanyaan saya, aturan yang mereka buat itu apakah layak, di mana dalilnya, apakah layak memang itu, secara umumnya apakah layak, apakah itu memang positif atau memang dampak negatif. Memang ada yang pernah menjawab, karena kalau itu terus dibiarkan, nanti anak-anak yang lain merasa, oh gak apa-apa kita juga menikah 2 kali begitu-begitu, supaya tidak terjadi sama anak-anak yang lain, itu maksudnya. Tapi saya Cukup, silakan Ustaz Alif. Aku juga belum terlalu kena nih, silakan Ustaz. Ya, saya coba sedikit juga menangkap dan meraba dari apa poin yang disampaikan ya. Pertama, saya bukan membahas membolehkan atau melegalkan atau mengajarkan tentang poligaminya, gitu kan ya. Ini tentang solusi dalam sebuah agama atau berkeyakinan. Itu dulu poinnya. Ketika di dalam pengajaran Kristen tidak ada aturan, tidak ada kebolehan dalam berpoligami, apapun alasannya dan sebagainya, atau dia menikah lagi kan, sehingga justru bagi dia yang menikah lagi malah dikatakan dikeluarkan dari gereja dan sebagainya, ya itulah memang yang ada di kekristenan. Malah dikatakan sebagai apa nanti? Zina dan sebagainya, tidak ada solusi. Nah, kalau di Islam ayatnya ada sebuah kebolehan dengan catatan Bismillahirrahmanirrahim, kan gitu ya di dalam Al-Qur'an. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum al-ayah. Jadi, kalau Anda poin-poin tertentu memenuhi syarat, itu diperbolehkan poligami di Islam. Karena apa? Solusi bagi orang yang menghadapi kasus tertentu. Poinnya adalah sebuah konteks, sebuah keadilan di dalam membina rumah tangga. Pertama, Anda menikah dengan istrinya, lalu istrinya membolehkan Anda berpoligami lagi, kan gitu, maksudnya menikah lagi, dan Anda ada kecukupan dalam hartanya dan sebagainya. Nah, ketika syarat-syarat, banyak sebenarnya poinnya, itu terpenuhi, maka solusi untuk Anda boleh. Tidak melanggar syariat, tidak melanggar hukum, dan Anda tetap beragama dengan baik. Itu kalau di dalam pandangan Islam. Solusinya seperti itu, gitu. Tapi kalau di Kristen memang tidak diajarkan si katanya, gitu kan. Tidak diajarkan hal seperti itu, gitu. Ya itu kembalikan kepada mereka, dan buktinya tadi kasusnya sendiri pun Anda sudah jelaskan, gitu. Ya, silakan. itu sah-sah saja ya, sah sebagai aturan itu wajib kita ikuti. Ya,
Oke, di dalam Islam itu sah, tapi ingat syaratnya juga harus terpenuhi. Jangan lalu menganggap enteng, oh di Islam mah boleh, gitu kan. Lebih baik saya pilih Islam, itu nggak bisa kayak gitu. Karena itu bukan artinya berarti Anda punya niat tertentu. Justru bisa jadi Anda melihat syarat-syaratnya apakah memenuhi atau tidak gitu. Kalau kita masih bingung 1 bulan uang bulanan istri masih bingung, ya jangan mikir poligami. Kasihan anak orang nanti kelaparan kan gitu. Banyak syarat-syaratnya lah ya. Kecukupan dari segi hartanya, kecukupan membina iman dalam rumah tangga kepada istri, menasehati istri, kecukupan ilmu dalam arti di situ, kecukupan lagi kekuatan finansial, imannya dan juga iminnya gitu. Pak, saya paham. Em, apa ya tadi? Bang Sasuke, Ya, kalau di Kristen itu ada nggak sih perintah atau ketentuan apa? kawin hanya 1 kali, ada nggak Pak? Iya, memang yang saya sedikit dengar memang nggak boleh menikah 2 kali kecuali meninggal. Nggak ada perintah di Bible Pak, menikahnya 1 kali, tidak ada Pak. Ya itulah, masih saya juga nggak terlalu Pak, saya hanya jemaat biasa yang tidak begitu tahu, hanya tidak begitu mendalami, tapi saya mempelajari. Itulah Pak, makanya dan Mungkin ya Pak setelah Sasuke. Kenapa dong? Lu mau jawab? Memang nggak ada di Bible perintah menikah 1 kali saja? Ada? Sebentar Bang Andi. Ini Hanya untuk Pak Pak Denny, Sasuke. bentar Bang Noah. Pak Denny, 3 istrinya. Pak Denny itu Kristen, 3 istrinya. Karena apa alasannya? Tidak ada di Bible itu larangan beristri lebih dari 1, nggak ada larangan. Pak Denny itu pendeta loh. Dia di Udah Den cukup. Haag. Lanjut. Topiknya no aja, lu jangan suka pindah-pindahin topik. Enggak, saya nggak pindahin topik. Saya pasti di topik yang sama mengenai Pak Sasuke tadi. Jadi begini, Pak Sasuke. Kalau menurut yang firman Tuhan yang tertulis di Alkitab di Matius 19 ayat 6 mengatakan apa yang sudah disatukan oleh Tuhan itu tidak boleh diceraikan. Kan begitu. Oke. Jadi maksudnya begini, Pak Sasuke. Ketika Pak Sasuke sudah menikah, Pak Sasuke tidak boleh menceraikan istri Bapak. Atau kecuali Tapi buktinya Bapak banyak bisa- Kristen yang bercerai, gimana itu nasibnya? Ya itu kalau itu kita tidak tahu lah Bang, nasibnya gimana. Tetapi Buset. itulah aturan yang sebenarnya. Miliaran tuh. Oh, miliaran, bisa miliaran tuh Kristen masuk neraka. Kalau cuman berpegang di situ aja. Kalau saya tahu nasibnya apa gitu, berarti saya Apa aku sebutin nama-nama pendeta yang bercerai? Tokoh-tokoh Kristen yang bercerai? nggak usah Bang, itu nggak urusan kita. Itu urusan Kan mereka. Anda membawa tadi itu orang yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Itu kalau ini perintah mutlak, tidak ada solusi. Waduh, Berarti itu penuh salah penuh siapa? neraka orang Kristen itu. Sekarang gini, yang salah siapa di situ kira-kira? Orangnya lah. Nah itu tadi. Karena ketatnya aturan itu nggak ada solusinya, Bro. Jangan salahkan perintahnya, salahkan orangnya. Iya orangnya, tapi perintah lain ada. Saya kasih ya. Boleh. Nih saya kasih nih. Di dalam Matius 5, 31, 32, siapa yang menceraikan istrinya? Di dalam Alkitab menyatakan, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya zina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Apa enggak dah satu ini data? Apa enggak dah satu ini? Dan satu lagi, mohon maaf nih. Enggak ini bang, ini jadi boleh bercerai Kristen itu berdasarkan data. Salah satunya ada yang berzina. Harus memberi Dan- surat. Iya, memberikan dulu surat cerai. Karena sebabnya cerai itu harus ada yang berzina. Dan kalau sudah bercerai, ada yang kawin lagi perempuan ini, dia berzina selamanya. Itu loh.
Gimana Pak Sasuke? Iya. Ini data lo kita baca. Begitu juga sebaliknya, begitu juga suaminya gitu. Kalau kawin lagi gitu, ya cerai-cerai. Tapi kalau mereka sama-sama kawin ya sama-sama disebut zina karena awalnya kan sudah dipersatukan. Gitu Ya maksudnya. itu dia artinya apa? Jadi saya nggak usah menyebutkan namanya, banyak artis kok Kristen bercerai kawin lagi. Jadi menurut Anda ini pasti ada yang berzina dong. Karena apa? Ya, Kalau dia membaca Bible dengan baik, izin dulu ya. Kalau ini Kristen membaca Bible dengan baik, membaca datanya, orang yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan kan. Tapi ya. boleh bercerai, memberikan surat cerai apabila ada yang melanggar yaitu berzina. Dan kalau sudah bercerai dia menikah lagi, dia berzina selamanya. Ngeri-ngeri sedap nggak tuh aturan di Bible bro? Itu ya itulah aturan bang. Sekarang tergantung kita manusia taat atau enggak itu aja. Jadi kalau untuk abang Pak Sasuke memang kalau dari kekristenan sendiri gitu ya, nah sebenarnya tidak ada aturan. Aturan itu ditetapkan berdasarkan apa yang tertulis di Bible Udah roh, tadi. jangan diulang-ulang. Aturannya udah jelas, resikonya udah jelas. Udah ya. Sasuke paham maksudnya Sasuke sebelum ke Ustaz Alip? Ya, ya. Dan satu lagi sebenarnya itu tentang masih dalam ini, misalnya yang hamil di luar nikah ini. Nah, mereka itu mau nikah, tapi itu tidak dinikahkan di gereja lagi. Hanya surat keterangan itu pun harus ada waktu lama, ditunggu selama ada yang 2 tahun, diberi hukuman berapa 1 tahun lah. Nah, yang itu malah ada yang kejadian di kampung saya. Diberlakukanlah seperti itu. Karena mereka tersakiti, hatinya kecewa, malah istrinya ini masuk Islam. Itulah risiko yang sudah terjadi ya. Dan saya ini masih mempertanyakan hal itu. Saya masih Kristen tapi masih bingung saya tentang kenapa itu sementara ada Injil, menginjil supaya orang diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kenapa yang sudah ada di dalam Kristennya sendiri disakiti hatinya atau dibelah? Bro, aduh, Itu loh. Itu maaf, yang lanjut. itu yang menurut saya Ya bertentangan. udah cukup. Udah paham. Silakan Ustaz Alip. Kayaknya sepertinya harus dijelasin nih hukum nikah dan syarat-syaratnya Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, saya rasa kalau di dalam Islam itu kan sudah sangat jelas ya, aturan-aturan di dalam Islam itu berkaitan dengan pernikahan, membina rumah tangga dan sebagainya, itu aturannya jelas. Pernikahan yang sah gitu. Bahkan yang namanya perceraian itu kan dikatakan abghadul halal indallah at-thalaq. Sesuatu yang boleh, yang halal tapi dibenci oleh Allah, yaitu perceraian. Kenapa Tuhan itu membolehkan tapi Tuhan membenci? Karena Tuhan juga tahu bahwa ada kasus-kasus dalam manusia memang poinnya harus bercerai gitu. Nah, berkaitan dengan pernikahan-pernikahan yang ada di dalam Islam, poligami itu adalah sebuah solusi. Kan poinnya itu dulu ya. Untuk seorang laki-laki yang memiliki kasus tertentu. Justru hal seperti ini adalah menghindari yang namanya perjinahan dan pertanggungjawaban seorang suami terhadap wanita. Karena hak-haknya itu akan diberikan sepenuhnya sebagaimana juga istri yang pertama gitu. Nah, ini kalau di dalam Islam solusinya. Justru makanya perintahnya di situ harus adil, harus seimbang, harus juga jangan sampai yang satu ditelantarkan dan sebagainya. Intinya di dalam Islam itu adalah sebuah solusi karena poligami bukan ajaran yang dikenalkan oleh Islam. Justru Islam itu hadir membatasi praktek poligami yang sudah beredar di masyarakat pada umumnya itu. Di mana orang-orang terdahulu seenaknya sebebasnya menikahi, menceraikan segitu banyaknya istri. Nah, Islam mengatur, merapihkan terjadinya dalam hal yang namanya pernikahan. Jadi Islam itu merapihkan ya, merapihkan konsep pernikahan. Makanya ada penekanan ya, ketika engkau tidak bisa dan tidak sanggup untuk berlaku adil memenuhi syarat bagaimana dalam pernikahan, cukup satu aja gitu. Jangan ngarep kau punya istri 2 dan sebagainya tetapi tidak ada kemampuan dan kemapanan gitu. Itu di dalam Islam. Kalau kita membaca sih sebenarnya ya, pengajaran para nabi-nabi terdahulu, kalau kita misal baca di perjanjian lama,
Sebenarnya ada aturan di dalam poligami, itu ada gitu loh. Aturannya seperti apa, bagaimana harus keadilannya, itu ada. Cuma di kekristenan ini memang yang cukup yang aneh sebenarnya. Tapi yang dalam aturan kemanusiaan dalam pernikahan ditiadakan, ini dalam doktrin kekristenan ya, yang sudah diajarkan sebelumnya oleh para nabi terdahulu, tetapi justru malah konsep pengajaran imannya Tuhannya yang ditambah. Kalau perjanjian lama Tuhannya tetap satu, ada aturan berpoligami, ada di Ulangan 21 nomor 15 sampai sekian. Banyak kok di situ, di Keluaran juga ada. Nah, itu Tuhannya tetap satu. Manusia hidupnya diatur, mau istri satu atau dua diatur. Karena Tuhan Maha tahu gitu. Tapi kalau di perjanjian baru konsep imannya Kristen itu kebalik. Manusianya tidak boleh berpoligami, tetapi Tuhannya malah ditambah. Tuhannya berarti yang dipoligami. Tapi itulah, kembali silahkan ya. Kita hanya diskusi aja, Bang Andi. Kalau di Islam itu jelas, bro. Di Islam itu jelas, gitu. Sasuke justru di Anda itu ya hukum nikah ya nggak ada. Seremoni di gereja juga ciptaan pendeta. Pertama yang tokoh yang ada di Bible Anda itu Yesus, gitu ya. Yesus itu nggak pernah ngajarin kayak gitu. Karena Yesus itu nggak sempat mengajarkan itu. Karena dia hanya mengajar 3,5 tahun. Hanya Nabi Muhammad SAW melengkapi ini semua. Itu kira-kira Sasuke. Jadi Anda meminta jawaban itu lengkap di Islam. Kalau di Bible Anda itu mohon maaf, kami belum pernah mendapatkannya. Kecuali diskresi bapak-bapak gereja. Sebagaimana kasus yang Anda bawa tadi itu. Tidak ada solusi yang pernah diberikan oleh Yesus, apalagi contoh. Kira-kira gitu. Ya sih, sempat saya juga mendengar itu ya. Memang agama Islam memang pelengkap, sempat saya dengar itu, tapi saya hanya mendengar, tapi secara dijelaskan di sini saya merasa titik terangnya mulai terlihat sih, tapi saya masih terus mendalami, mempelajari. Nah, itu selama ini yang saya harus tahu gitu, karena saya daripada saya hanya beragama KTP, tidak betul-betul mendalami, itu yang saya cegah. Saya memang harus menghindari itu. Terima kasih pemahamannya. Kalau Pak Sasuke sendiri udah punya istri, Bang? Sudah. Dan Dulu sekarang kami sudah tinggal di perantauan, karena kami malu tidak diterima lagi sebagai Kristen di kampung saya sendiri. Dulu Anda kawin itu di gereja ya, Bang? Betul. Nah, seremoni itu kira-kira gereja ini dia dapat ilmu dari mana mempersatukan Anda gitu loh. Kan Yesus nggak pernah ngajarin. Nah, kan perlu juga Anda pertanyakan tuh. Seremoni ya. Aku kalau soal tentang itu Pak, saya nggak terlalu. Masalahnya ini ya belum terlalu paham tentang itu. Intinya saya mempertanyakan hal itu, yang dua itu aja. Yang sudah mau nikah dan yang hamil di luar nikah. Ya kalau di Islam udah dijelaskan jelas, semua ada solusi, semua ada caranya. Kalau di Anda itu nggak bisa, mau nemu di mana? Apalagi sudah mengalami kecelakaan. Ya itu di Kristen solusinya apa? Kok di Islam jelas, selesaiin dulu, ya dibersihin dulu, terus kemudian kalau mau ya baru nikah kembali. Nggak boleh orang menikah dalam keadaan seperti itu. Berbeda dengan di Bible Anda. Pak Yusuf dengan Bunda Maria dalam mengandung, hamil, itu dinikahi oleh Pak Yusuf. Kan kisahnya juga ada. Jangan tiru itulah. Itu ya Pak ya. Jadi memang harus banyak baca Bible itu, Bang. Tapi begini, saya tambah sedikit Bang Sasuke. Ya, di Kristen boleh bercerai. Itu dengan cara apa? Zina. Boleh dia berpisah. Udah tadi saya jelaskan itu, Bunda. Ya, beda paham. Jadi begini ya, kalau tanpa perzinahan tidak boleh bercerai. Jadi sekalipun namanya juga rumah tangga Pak ya, kadang kita menginginkan semua berjalan dengan bagus,
sangat indah tanpa kerikil-kerikil. Tapi apa ya, kita ini sebagai manusia normal terjadi sesuatu kan, akhirnya karena sudah tidak ada kecocokan bisa aja kita menggugat ya, misalnya nih perempuan kalau di Islam ya, tapi di Kristen nggak boleh, harus dengan alasan tuh boleh minta cerai itu kalau di kedapatan berzina. Kalaupun berpisah di Kristen, misalnya ada yang janda, ada duda kan, nggak boleh kalian nikah, nggak boleh kawin tuh, aturannya nggak boleh. Harus menunggu salah satunya mati. Betul. Ini kan berat, harus berat ini Pak aturannya. Nggak boleh kalian menikah yang status janda, status duda, nggak boleh kalian kawin lagi. Harus salah satunya mati. Nah Ya, itu. kuat-kuatan doa siapa yang cepat meninggal ya kan. Berarti apa semacam mohon maaf ya Pak. Kasarnya itu ya. Berarti gini loh, ini sebuah pengekangan hak asasi manusia kan? Namanya masih normal dua-duanya kan? Masih ada nafsu. Kok dikekang begitu? Itu artinya di Kristenan ini Tuhan tidak membuat suatu aturan yang adil gitu, yang tidak menyusahkan manusia. Aku pernah diskusi loh sama Katolik loh. Jadi kalau kalian masih ada nafsu gini-gini sementara kalian belum ada yang meninggal kan, sampai tua renta masih pada hidup, bagaimana dong? Nggak bisa. Kalau kalian yang sudah cerai ini masih hidup dua-duanya dan larangannya tidak boleh kawin ya. Kalau ada salah satunya kawin, itu dianggap berzina. Ya, benar. Berzina Bang. Itu Betul, parahnya aturan di Kristen ya. Betul. Itulah Bang. Tapi kalau Islam, Masya Allah ya. Masya Allah, lengkap aturannya Bang. Silakan. Oke, ke Ustaz Alip lagi Ustaz. Sepertinya yang di sebelah ini kok yang dirugikan perempuan, nggak ada haknya sama sekali Ustaz. Bagaimana di Islam itu? Misalnya kalau di sebelah itu mau dia digebukin, mau suaminya pemabok, mau dia nganggur, nggak boleh memberi rezeki lahir batin gitu Ustaz. Ntar dulu ya ke Ustaz Alip dulu. Nah ini kalau di Islam gimana Tad? Apakah emansipasi atau hak asasi wanita itu sangat dijunjung tinggi Ustaz kalau di Islam? Haknya ada Ustaz. Kalau di Kristen kan saya lihat haknya nggak ada. Gitu kira-kira Tad, silakan. Ustaz Alip. Kalau di Islam itu bro, hak wanita itu sangat dilindungi. Apabila 3 bulan berturut-turut tidak berilah nafkah batin, penyebab KDRT misalnya suaminya sudah di luar batas toleran, ya bisa perempuan mengajukan cerai. Kalau di Kristen nggak boleh, mau digebuk kek, mau diapa kek, nggak bisa perempuan. Jalan keluarnya adalah zina, supaya ada jalan keluarnya untuk cerai. Itu perbedaannya bro. Silakan, ada lagi topik yang lain, monggo. Itulah menurut saya yang saya dapatkan di level ini sangat bermanfaat bagi aku. Sangat berterima kasih ya, dan semoga saya terus mendapatkan petunjuk-petunjuk baru lagi supaya saya lebih paham lagi. Saya sebenarnya hanya jemaat biasa sih, tidak seperti ahli-ahli akademis dan teologi itu. Saya sebatas hanya jemaat biasa. Jadi mohon maaf ya buat teman-teman kalau kurang pas atau kurang sempurna pertanyaan saya ini. Kalau jemaat biasa bang, mending belajar dulu siapa sih sebenarnya Tuhan pencipta alam semesta itu aja dulu belajari bang. Jangan sampai kita hidup ini salah Tuhan, salah sembah Tuhan dan cara menyembahnya gitu. Itu dulu bang, di situ basicnya. Iya sih Pak. Ya, jangan sampai Anda menyembah manusia loh. Hidup ini cuma manusia bang. Sampai sekarang dia masih manusia. Oh, iya. Di Bible tertulis anak manusia sampai saat ini duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Dia masih anak manusia bang. Anda masih yakin Yesus itu Tuhan Anda sembah gitu? Kalau secara pemahaman saya sih Pak, karena masih belum tahu ya tentang itu masih ya. Karena kalau soal Ores, maju Ores.
Tapi yang menjadi pertanyaan saya yang tadi itu hanya itu saja. Kalau sampai topik ke sana belum saya ini connect ya. Nah, saya pelajari sih. Itu dulu yang Anda pelajari bang, itu basicnya. Anda masih rajin ke gereja bang? Kadang-kadang kadang-kadang juga absen. Anda percaya Yesus itu Tuhan? Ya karena diajarkan di agama saya mah percaya sih. Tapi dia kan anak manusia bang. Nah itu karena katanya yang masih saya pelajari, saya pahami, apa tadi, dia manusia. Iya, anak manusia, utusan Tuhan, diutus dia ke bumi. Ada yang mengutus, yaitu Bapa di surga yang mengutus dia. Nah, yang saya pahami karena Tuhan itu mau menyelamatkan manusia dengan cara dia, sehingga dia turun ke bumi, menjelma jadi manusia. Dia datang sebagai firman yang ke tubuh Maria akhir untuk menyelamatkan manusia. Itu yang saya tahu. Datang ke muka bumi untuk menyelamatkan manusia, justru dia sendiri yang nggak selamat, dibunuh di tiang salib bang. Gimana itu? Kacau kan? Itu yang saya tahu Pak. Kalau dia dibunuh, memang itu sudah apa namanya ya? Ada lah Pak, soalnya saya nggak terlalu pokoknya soalnya. Itu sudah ada di Alkitab kalau Tuhan itu memang itu anak manusia itu harus mati. Kalau Tuhan itu kan maha kuasa bang. Kalau menyelamatkan manusia tinggal dia memerintah. Ngapain dia turun-turun capek ke dunia? Malah dia dipersekusi, diludahi, ditangkap. Nggak layak itu bang. Tapi nggak apa-apa lah ya, belajar terus ya bang ya. Iya, itulah. Kalau yang diajarkan di agama kami itu yang saya sedikit tahu. Karena nggak tahu lah kalau pemahaman yang lain atau bagaimana yang seharusnya ya, itu sedikit yang saya tahu aja. Ayo Mbak Nyuma bangun. Ustaz Alip. Silakan. Ustaz. Pada kemana ini? Itu aja sih bang ya. Ya, Oh, kita ini kan gini loh ya. Kita ini ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Kita ini manusia diciptakan. Kita diberi akal. Gitu ya. Kita diberi kebebasan hawa nafsu kita ini ada. Beda dengan binatang, diberi akal dia. iya. Kita manusia diberi akal. Akal inilah yang memfilter. Bagaimana cara akal ini memfilter? Ya tentu ada kitab suci. Ada SOP yang diturunkan ke muka bumi untuk memfilter ini manusia ini di muka bumi ini. Ada aturan, ada larangan gitu loh. Nah itu juga kitab ada nabi yang mengajarkan dulu. Ini loh gitu loh. Paham, di situ ada perintah, ada larangan. Ya kita ikuti itu. Nah, sekarang ini kan manusia mau bebas. Kagak ngapain gitu loh. Terserah gua. Masing-masing kan orang bertanggung jawab. Makanya agama Islam itu bang tidak memaksa orang, hanya memberikan edukasi gitu. Ya kalau misalnya nggak mau dengerin ya nggak masalah. Gitu sih bang. Jadi Islam itu agama memberitahu, bahasa Islamnya dakwah, himbauan, edukasi. Gitu. Terserah mau terima apa enggak. Gitu bang. Menurut saya kalau selagi itu ilmu yang baik, menurut saya itu sangat berterima kasih jika ada wadah-wadah seperti ini, karena itu memang untuk kehidupan saya sangat bermanfaat buat aku. Ilmu itu penting, apalagi soal agama ya, kita butuh supaya tidak bingung gitu, supaya benar-benar tahu, bukan hanya sok tahu atau hanya formalitas. Menurut saya harus benar-benar didalami dan benar-benar dipahami. Oke. Silakan Bunda Rama, ada yang baru masuk, host.
Direspon dulu yang baru masuk. Ya, maaf, saya juga baru on lagi nih, habis ngerjain itu Je- buat besok. Jason, selamat malam. Kristen, Katolik Bunda. Ya, bentar. Bentar ya. Ya, Mungkin Gurunda udah monitor. Gurunda, Assalamualaikum. Gurunda. Ustaz Alip udah monitor itu, Ustaz Alip. Oh, Ustaz Dari udah monitor. Ya, silakan Aku Tan. tadi izin ke belakang ya, tapi poinnya ini sudah ditutup ya. Aku mungkin sedikit saja, poinnya adalah ketika pembahasan yang barusan, sebelum nanti ke yang lain pembahasannya. Begini Bang Sasuke, di dalam Islam itu pemahamannya adalah pertama, ketika Allah memberikan menghendaki hidayah kepada orang tersebut, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ketika membahas tentang pernikahan dan sebagainya semua itu ya. Jadi ingat ya, poin intinya adalah ketika Anda memahami, oh di Islam itu ajarannya begini, ini menarik, ini masuk akal. Nah, dalam hal tertarik dengan ajaran Islam, karena dari satu konsep pernikahan, Anda itu masuk bukan karena ingin nyaman dalam hanya pernikahannya. Karena Anda punya keinginan tertentu, bukan gitu. Tetapi terimalah Islam itu semua gitu. Ketika kita bahas nih tentang aturan dalam berumah tangga, oke lah, sebab turunnya hidayah, petunjuk orang itu misal, saya masuk Islam lah karena di sini logis aturan pernikahannya. Nah, tapi titik poinnya jangan karena pernikahannya gitu loh. Tapi ikuti semua aturan yang ada di dalam syariat Islam. Jangan sampai karena ingin dalam hal pernikahan saja Anda jalankan, tapi masalah ibadahnya ditinggalkan, sholatnya tidak mau, puasa tidak mau, atau ibadah-ibadah yang lain tidak mau. Itu nggak bisa, motifnya berbeda gitu, nggak masuk namanya. Jadi boleh saja orang tertarik terhadap pengajaran Islam, mendapat petunjuk dari berbagai macam sisi ajaran Islam, tapi ketika dia tertarik itu, ketika dia masuk, maka perintahnya itu keseluruhan. Semua harus dijalankan. Jangan pingin ngambil yang enaknya. Itulah yang ada dalam Islam. Perintahnya, udhulu fisilmi kafah. Masuklah di dalam Islam itu secara kafah. Artinya apa? Ya semua syariat aturannya dijalankan. Di antaranya nanti ada bab pernikahan. Pernikahan juga ketat dan berat. Ada perintah ibadah, sholat dan sebagainya. Itu dijalankan. Biarkan saja, Islam itu kan terbuka berkaitan dengan syariat apa dan bisa dibandingkan silakan dengan keyakinan yang lain. Itu silakan. Oh di Islam itu yang logis. Saya tertariklah karena apa? Karena di Islam itu pernikahannya demikian. Jangan hanya pernikahannya yang diambil. Karena Islam tidak boleh diambil sesuai selera. Tapi semua begitu. Silakan. Itu dari saya penutupnya dari pembahasan yang tadi. Monggo. Silakan Kak Jasen, siapa ini? Mbak Mas Pak. Jason, silakan. Mbak. ya. Selamat pagi Bunda Rahma, Bang Handi, juga Ustadz Alif. Selama ini saya mengikuti komal-komal ini ya, komal Islam ya, dan saya merasa tertarik ya karena saya Katolik ya. Selama ini saya pertanyaan saya selama masih kecil sampai detik ini, kenapa Tuhan itu bisa mati dan saya hanya dikasih tahu ya hanya diimani aja dan itu katanya dibuat penebusan dosa. Itu dalam benak saya tidak masuk akal gitu loh. Apakah benarkah sebagai penebus dosa ataupun diimani aja? Itu pertanyaan saya selama ini Bunda, Bang Handi dan Ustadz Alif. Sebelum dijawab Ustadz Alip, jawaban pendeta apa Bu? Hanya dengan diimani aja dan juga itu untuk penebusan dosa. Oke, baik. Ustadz Alip silakan. Ya, sejauh ini memang begitulah kan pengajaran di dalam kekristenan. Ya, karena itu bukan dari ajaran Yesus itu sendiri. Kalau kita pahami kan gitu. Pertama, contoh misal gini, kan seringkali kan Kristen itu cukup dalilnya dari pribadi lain atau oknum lain yang menjual Yesus. Yesus itu momen yang diyakini sebagai disalibkan lalu dimanfaatkan
kamu akan diselamatkan. Ini kan sebuah doktrin yang diajarkan di dalam kegerejaan, di dalam gereja. Yang penting percaya Yesus Tuhan, percaya Yesus disalib lalu dibangkitkan, kamu selamat, kamu masuk surga. Nah itu kan tertulis di kitab Anda memang di Roma 10 nomor 9. Pertanyaannya ini ajaran siapa? Kalau kita lihat, oh ini kitab Roma. Roma ini siapa yang buat? Pak Paulus. Oke, baiklah, itu pengajaran di kekristenan yang diimani sebagai Paulus itu adalah Rasul. Pertanyaannya adalah apakah ini selaras dan sejalan dengan ajaran Yesus? Ketika kita bertanya kepada Yesus, bagaimana berkaitan pengajaran dan keselamatan? Ternyata pengajaran Yesus itu nggak begitu. Bahkan ketika dia memulai pekerjaannya setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, dia mulai mengajar. Apa yang dia katakan? Dia mulai mengajarkan Injil Allah di situ. Markus 1 nomor 14. Apa yang dia sampaikan? Bertobatlah, kerajaan Tuhan sudah dekat. Dia mengajarkan bertobat, kembali kepada ajaran Tuhan, kepada ajaran para nabi. Makanya dia katakan di Matius 5 nomor 17, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Dia katakan demikian loh, menggenapinya. Bahkan di dalam kitab Anda sendiri, kalau dilihat di Matius 5 dari 17 sampai akhir pasal itu jelas penggenapan yang dilakukan oleh Yesus. Dan memang berat. Tapi itu tidak dijalankan oleh Kristen. Ini mohon maaf nih. Karena apa? Karena Kristen sudah punya dalilnya sendiri di luar ajaran Yesus. Contoh Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Lagi-lagi ajaran Yesus dibantah oleh oknum lain yang menjual atau mengatasnamakan Yesus. Padahal Yesus sendiri pengajarannya sangat berat. Kalau Anda baca, bahkan jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Loh, berarti hidup dalam keagamaan itu menurut pengajaran Yesus harus lebih hebat, harus lebih baik dari pengajaran orang-orang ahli Taurat. Harus lebih hebat pengajarannya. Bukan semuanya ditiadakan. Makanya Kristen lebih mengambil kepada satu oknum lain, di mana dia mengajarkan menjual dan mengatasnamakan Yesus. Semuanya itu dibatalkan, dibikin enak. Udah, Yesus udah mati di kayu salib, kalian dosanya ditebus. Itu bukan ajaran Yesus. Begitu. Ya, memang benar sih, selama saya ngikuti Komal, saya memang dari situ saya juga belajar ya. Memang sepertinya ajaran Kristen maupun Katolik itu tidak benar gitu loh. Saya pemikiran saya seperti gitu. Dari segi agama Islam saya nangkapnya ini yang benar. Saya juga mengakui juga gitu loh. Tapi saya kan mohon maaf sebelumnya saya nggak tahu Islam itu gimananya. Saya mohon maaf belum tahu gitu loh Ustaz. Oke. Saya kasih pilihannya, nanti Ustaz jelaskan. Islam berdiri di atas memuliakan semua para nabi, termasuk anak Maria, Yesua Amasia. Nanti Ustaz Alis jelaskan di Anisa 157. Kalau di Kristen itu membunuh anak orang yang tidak bersalah untuk menebus dosa dijadikan Tuhan. Yesua Amasia anak Maria itu tidak ada celah dia berdosa, dia orang soleh, dia dilindungi oleh Tuhannya, dia utusan Tuhan. Tapi yang menurut yang ada di Bible yang boleh disalib itu adalah orang fasik, pengkhianat. Kami di Islam mendudukkan anaknya Maria adalah orang yang benar, orang yang soleh. Tidak sah iman seseorang Muslim kalau tidak meyakini ajaran Nabi Isa alaihissalam. Terserah Ibu Jason mau pilih yang mana. Ibu mengikuti bahwa Yesus itu adalah pengkhianat, wajib untuk mati terkutuk, atau ibu mau berdiri di Islam bahwa yang dibunuh dan disalib adalah orang yang diserupakan. Terserah ibu mau pilih yang mana. Ustadz Alip silakan dijelaskan sejelas-jelasnya. Silakan Ustadz. Oke, baik, terima kasih Bang Handi. Masya Allah, luar biasa ya. Pertama, saya ambil satu pandangan betul dari pandangan Islam sendiri. Ketika kita membahas satu sosok, seorang anak manusia yang dilahirkan tanpa hasil dari hubungan suami istri, yang dia diutus oleh Tuhan kepada Bani Israel, di sini kita ambil satu perspektif orang yang sama.
karena hanya satu di sana yang lahir tanpa seorang ayah dan dia menjadi seorang utusan Tuhan. Di dalam Al-Quran dikabarkan sosok tersebut adalah orang yang sangat dimuliakan. Bahkan bukan hanya dia, semua para nabi. Umat Islam diperintahkan, bunyinya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat-ayat terakhir apa? Amana rasulun bima unzila ilahi mirabbihi wal mu'minun kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahdim rusuli. Jadi kami sebagai umat Islam diperintahkan untuk beriman dan percaya, memuliakan para nabi utusan Tuhan. Tidak ada yang dibeda-bedakan di antara mereka. Semuanya mendapat gelar sebagai sidik, orang yang benar, orang yang terpercaya, orang yang bisa diamanahi dalam menjalankan perintah Tuhan, orangnya yang cerdas, orangnya yang tablik menyampaikan firman Tuhan, dan orangnya sidik, amanah, tablik, fatonah, cerdas, pintar, bisa berdialog karena dia menyampaikan firman Tuhan. Semua diterima. Contoh Nabi Isa alaihissalam ketika dia dituduh oleh ibunya waktu di dalam kandungan, namun dia bisa membela ibunya ketika dia di dalam buayan. Ayat Al-Qur'annya ketika perintah dikabarkan surah Ali Imran ayat 46, wa yukallimunan nasa fil mahdi wa kahla wa minas solihin. Nabi Isa itu adalah dia yang bisa berbicara dengan manusia ketika dia waktu masih dalam buayan. Dan ketika dia dewasa termasuk orang yang soleh, orang yang berbakti kepada orang tua, benar. Wa barom biwalidati walam yaj'alni jabbarum syakiya. Dan aku orang yang berbuat baik kepada orang tuaku dan aku tidak dijadikan orang yang sombong lagi celaka. Nah, sosok ini sangat mulia di pandangan umat Islam. Dia mengajarkan wa rasulan ila bani Israel, dan aku ini menjadi utusan kepada bani Israel. Wa rasulan ila bani Israel anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Aku telah datang wahai kalian semua bani Israel. Apa dia katakan? Anni akhluqu lakum minat tini kahayati toiri fangfuhu fihi payakunu toir, dan seterusnya. Saya pakai terjemahnya saja. Dia melakukan banyak mujizat, bisa menghidupkan orang mati, dia bisa membuat burung dari tanah liat dan sebagainya, menyembuhkan mata yang buta. Semua itu atas seizin Allah yang dikatakan sebagai mujizat. Banyak poin-poinnya di dalam Al-Quran yang dijelaskan, dimuliakan. Bahkan sampai disalib pun tidak. Dalam perspektif Islam nih, ini prinsipnya. Karena apa? Penyaliban itu adalah hukum yang paling hina dilakukan oleh bangsa Romawi. Bagaimana mungkin utusan Tuhan yang sangat dimuliakan lalu dihinakan menjadi terkutuk? Sebagaimana di dalam mohon maaf saya izin menyinggung. Pengajaran kitab di luar pengajaran Yesus, kembali kepada pribadi lain yang menjual nama Yesus. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Coba, udah Yesus dikorbankan, dia mati, dibunuh, dikutuk, dihinakan, ditumbak perutnya dan sebagainya, dipaku tangannya, lalu dijadikan objek sebagai manusia yang terkutuk. Dan di situ lebih ngerinya lagi adalah dia mengutip ada terkutuklah orang yang digantung, dan ternyata yang mengutuk di situ adalah Sang Pencipta alam semesta. Ini bukan ajaran para nabi, apalagi dalam perspektif Islam. Itulah kenapa Islam hadir meluruskan informasi itu, dan Islam mengatakan dia itu manusia yang terkemuka, yang terhormat di dunia maupun di akhirat. Islam hadir seperti itu. Bagaimana cara menyelesaikan dosa? Loh, Tuhan itu Maha Kuasa, itulah kenapa dia mengutus utusannya, memerintahkan bertobat, menjalankan perintah Tuhan. Itu pun ajaran Yesus. Ketika ditanya oleh gurunya, oleh muridnya, guru yang baik, bagaimana caranya aku agar bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Apa dia jawab oleh Yesus? Mengapa engkau katakan aku baik? Hanya satu yang baik, yaitu Bapakmu yang di surga. Yesus tidak pernah mau menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Namun jika engkau ingin masuk ke dalam kerajaan surga, lakukanlah segala perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, hormati orang tua, dan seterusnya. Itulah ajaran Yesus agar masuk surga. Bukan menuhankan Yesus. Jangan membunuh. Yesus tidak mengajarkan, tidak melegalkan pembunuhan terhadap manusia yang tidak bersalah. Tapi konsep Kristen dijual itu berbeda, di luar dari pengajaran Yesus, dan tidak masuk akal. Makanya semakin jemaat bertanya kritis kepada pendeta, saya yakin Anda semakin dimarahi oleh pendeta, semakin jauh dari jawabannya. Begitu ya, mohon maaf kalau agak kelamaan ya. Terima kasih dulu. Iya, terima kasih Ustadz Alif.
atas semua infonya ini ya. Saya tolong mau tanya, apa bedanya Nabi Isa di Islam sama Yesus di Kristen ya? Apakah ada perbedaan? Oke. Itulah tadi yang saya jawab, Kak Jasen. Saya mengawali, saya tadi kasih prolog. Pembahasan tentang satu sosok ini ketika Al-Quran mengabarkan di dalam surah Ali Imran mengabarkan bahwa ibunya Nabi Isa itu dikabarkan oleh malaikat bahwa engkau akan mengandung, engkau akan hamil, engkau akan melahirkan, nanti namanya adalah Nabi Isa alaihissalam. Dia itu mengandung, melahirkan tanpa memiliki seorang ayah, dan anak itu akan menjadi utusan untuk Bani Israel. Tadi saya dalilnya semua disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, ketika membaca kitab Bible Anda, merujuk kepada cerita ada satu orang juga yang lahir tanpa hasil hubungan suami istri, dia diutus untuk Bani Israel, artinya merujuk kepada sosok yang sama, hanya kisahnya berbeda, versi masing-masing. Itu aja poinnya. Kalau Al-Quran dari mana kisahnya? Al-Quran berdasarkan wahyu dari Allah. Di mana ayatnya? Surah Ali Imran ayat 44. Dalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaik. Itulah kisah-kisah gaib yang telah lalu, informasi yang telah lalu aku wahyukan kepadamu. Nabi kami mengisahkan tentang Nabi Isa, memuliakan Nabi Isa. Dia itu sebagai manusia utusan untuk Bani Israel berdasarkan wahyu dari Tuhan. Kalau kitabnya Anda memang bukan berdasarkan wahyu Tuhan, tapi berdasarkan sebuah penelitian seperti di Lukas 1 nomor 1. Tapi poinnya bukan ke sana. Poinnya kembali lagi adalah bagaimana kita memahami di sini ada satu sosok yang sama namun dikisahkan yang berbeda. Tinggal kita pilih mana kisahnya yang logis masuk akal dalam sebuah pengajaran, mana kisahnya yang menolak akal sehat. Karena kisah kitab Anda ketika kita bahas selalu menimbulkan kayak baygon ya, muter-muter kalau kita bahas. Karena apa? Doktrin gitu. Gitu kalau kita bahas. Dia itu sosok sama prinsipnya, namun dikisahkan berbeda, gitu aja. Tapi gini Mbak Jason, Iya. anaknya Maria itu kan, dia lahir di Nazaret, di daratan Arab. Gitu ya, di gurun. Iya. Dia itu nama aslinya Yesua Al-Masih. Bisa disebut Isa Al-Masih. Bisa disebut Iso. Nabi Isa alaihissalam. Kalau Yesus ini nama Iso, Yunani. Ya, itu dari asal kata Zeus, dewa. Ya, diterpahkanlah kepada anak Maria supaya Anda terpengaruh bahwa dia ini adalah jelmaan, kemudian mati disalibkan menebus dosa. Tergantung ibu mau milih yang mana. Jelas kata Ustaz Alip. Kalau ini yang anaknya Maria yang ada maksud, sosok yang sama, kisahnya berbeda. Kalau di Islam itu tidak disalib, tidak dibunuh, tapi diselamatkan. Kalau di Bible itu harus dibunuh, terkutuk, supaya Anda ada penebusan dosa dan Anda punya Tuhan. Terserah ibu mau pilih yang mana. Sekarang ibu pilih yang mana, silakan. Iya, kalau benak saya, kalau menurut Kristen saya agak nggak yakin ya Bang. Cuman saya mau belajar untuk mendalami Islam lebih banyak lagi. Maka dari itu saya masuk ke room ini, saya mau bertanya bagaimana hukum Islam itu bagaimana gitu loh. Ya, sebelum ke sana Bu, pilih dulu ini. Ibu masih mengimani anaknya Maria disalib menebus dosa atau ibu mau lepas dari situ dulu? Ini dulu. Tarik napas dulu, Jason. Jason pilih yang mana? Jangan diganggu dulu, saya ulang ya. Ibu masih mau konsentrasi, percaya ada yang anak Maria mati terkutuk menebus dosa Anda, bangkit menjadi Tuhan, atau Anda ingin bahwa para nabi itu diselamatkan, dihormati dan dimuliakan? Ibu mau milih yang mana? Pilihan yang kedua sih, Bang. Masya Allah, udah condong ke Islam, Masya Allah. Ya udah. Silakan belajar lagi Bu, bertanya, monggo.
Iya, cuma kan saya nggak tahu itu hukum-hukum Islam tuh gimana. Saya kurang paham ya. Jadi mohon bantuannya supaya saya lebih bisa mendalami. Karena yang dulu-dulu saya dikasih tahu teman saya yang beragama Islam, saya masih agak-agak ragu ya. Tapi saya lihat ngikuti komal-komal ini dari API ini, dari Bang Suma, dari Bang Handi, dari ustadz-ustadz lainnya. Dari situ saya belajar lagi lebih dalam. Jadi saya memang benar apa yang pertanyaan itulah saya akhirnya terjawab semuanya. Dari situ saya lebih mana ada Tuhan itu mati, nggak masuk akal. Gitu Bang. Jadi saya mohon bantuannya supaya saya bisa belajar lebih dalam lagi masalah Islam. Silakan Ustaz. Oke, baik. Terima kasih. Poin-poin yang paling inti di dalam pengajaran para nabi yang perlu dipahami dulu oleh kakaknya ya. Ada namanya surah Al-Anbiya, artinya para nabi, dan di situ di ayat ke-25 di situ dijelaskan wa ma arsal, bismillahirrahmanirrahim ya. Saya suka langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Poin utama para nabi mengajarkan adalah terjemahannya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Tuhan Sang Pencipta, maka sembahlah aku. Nah itu. Jadi para nabi, semua utusan Tuhan mengajarkan menyembah satu Tuhan. Di ayat lain dikatakan, tidaklah aku mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad kecuali aku wahyukan kepadanya sembahlah Allah dan jauhi berhala, jauhi iblis, jauhi setan, jauhi penyesat. Itu semua para nabi mendakwahkan demikian. Ini prinsip dulu, menyembah satu Tuhan. Kedua, percaya terhadap utusannya. Nah, ketika membahas percaya terhadap utusannya, imani dia sebagai utusan Tuhan. Contoh, ketika Yesus mengabarkan, mengajarkan bahwa dia juga akan ada estafet kenabian yang meneruskan ajaran Nabi Isa atau ajaran Yesus. Maka imani dia, ikuti dia. Itu perintah Yesus, banyak tertulis. Yohanes 16, Yohanes 15, Yohanes 14 juga ada. Tapi saya skip dulu di sana, kan akan fokus kepada pengajaran Islam. Nah, Nabi kami ini datang mengajarkan manusia kepada seluruh kebenaran. Waladi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ayat Al-Qur'an. Di ayat lain wa kafa billahi syahida, bahwa di situ dijelaskan Allah yang mengutus seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan membawa petunjuk, membawa cahaya, membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya, yang akan menampakkan semua pengajarannya. Waladi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli. Dia membawa agama yang benar dan akan ditampakkan, akan diajarkan semua ajarannya. Seluruh tatanan kehidupan akan diatur oleh nabi itu. Walaupun orang-orang musyrik, orang-orang pembencinya sangat murka kepadanya. Karena itulah nabi utusan Tuhan yang akan mengajarkan itu. Makanya di dalam Islam itu dijelaskan, diatur oleh nabi kami. Tidak boleh keluar dalam kehidupan itu dari aturan Tuhan. Coba, ajaran mana yang mengatur tatanan kehidupan? Di dalam kehidupan kita, pribadi kita diatur bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita beribadah, menghadap Tuhan. Ketika kita hendak menghadap Tuhan, ada nggak perintahnya? Ada, disuruh sholat. Bagaimana kita sebelum menghadap Tuhan, harus bersuci dulu karena Tuhan itu maha suci. Dan seterusnya diatur. Bagaimana dalam keluarga, bagaimana kita dalam hubungan suami istri, bagaimana nanti ketika memiliki anak, bagaimana hormatnya seorang anak kepada ibu, dalam keluarga juga diatur. Dan dicontohkan oleh Nabi kami. Dalam kehidupan bertetangga, bagaimana hak-haknya seorang bertetangga, bagaimana haknya tetangga, bagaimana ketika tetangganya berbeda agama, diatur juga oleh Nabi kami. Bagaimana ketika dalam bernegara, diatur juga oleh Nabi kami. Aturan dalam kehidupan bernegara, bagaimana dalam strategi kehidupan peperangan menghadapi musuh. Itulah seorang Nabi yang datang mengatur, mengajak manusia ke dalam seluruh kebenaran. Dari urusan terkecil, urusan dapur, sampai urusan tatanan negara, ada
panduannya, tidak boleh keluar. Makanya di dalam Islam itu konsepnya adalah pengajarannya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bagaimana kita caranya beribadah? Tentu mengikuti segala ketentuan Tuhan. Makanya di dalam Islam itu, setiap kita interaksi seperti ini, niatkan ibadah, berbicara seperti ini, niatkan ibadah, semuanya ibadah. Itulah di dalam Islam. Nanti ada rukun-rukunnya, ya, yang wajib. Nah itu contoh 5 rukun Islam, ada 5 dan seterusnya. Namun itu semoga poin-poinnya sudah ditangkap. Yang saya sampaikan pun bagian dari penjelasan rukun Islam atau rukun iman. Begitu. Ayo Bu, tanya sepuasnya Bu. Bu Jason, buka mic-nya. Iya, maaf, sinyalnya jelek. Iya, terus itu mohon maaf ya, saya kan belum tahu Nabi Muhammad lebih mendalam ya, mungkin bisa dibantu. Halo. Ya, Iya, ya Pak Ustadz, begini, saya kan nggak mengenal Nabi Muhammad ya, karena selama ini di dalam Kristen kan tidak dicantumkan Nabi Muhammad ini ya. Jadi saya juga ingin tahu lebih mendalam Nabi Muhammad itu seperti apa gitu. ya baik. Pertama, Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang utusan Tuhan, utusan Allah yang terakhir, Rasul yang terakhir, Nabi yang terakhir. Jalur nasab beliau itu terhubung kepada bapak para nabi yang disebut sebagai Abraham. Kan Kristen sering menyebutnya seperti itu, bapak para nabi. Karena beliau nasabnya, hubungan keluarga darahnya itu terhubung sampai ke Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Kan gitu. Beliau inilah yang membawa risalah kenabian yang terakhir, yang ajarannya sempurna, berlaku sampai akhir zaman. Makanya dijelaskan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surah Al-Anbiya ayat 107 atau di surah As-Saba ayat 28 dikatakan wa ma arsalnaka illa kafatal linnas, tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk segenap manusia, seluruh manusia. Bahkan dikatakan surah Al-Ahzab wa khataman nabiyyin, dan sebagai penutup para nabi. Karena sudah menjadi penutup para nabi, maka semua aturan tatanan kehidupan manusia semua itu sudah sempurna diajarkan oleh nabi terakhir. Tidak boleh ada lagi penambahan karena sudah ditutup, karena sudah sempurna. Makanya ketika dibahas pengajaran-pengajaran para nabi, mana ajarannya yang sempurna? Kalau kita bandingkan, makanya nabi kami mendapat satu wahyu dikatakan apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ilaikum nikmati, dan aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Wa raditu lakum Islam madina, dan aku ridhoi Islam sebagai agama, sebagai tatanan kehidupan, sebagai aturan kehidupan, bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia dan hubungan kita dengan Sang Pencipta, diatur semuanya di dalam Islam. Itulah nabi kami yang mengajarkan. Coba, semua ajarannya, aturannya diatur. Bagaimana tentang masalah tadi apa? Berumah tangga, masalah hubungan harta warisan dan sebagainya, itu diatur. Karena itu aspek pengajaran ya dari Tuhan Sang Maha Adil yang mengajarkan, memberikan bimbingannya kepada Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi kami mengajarkan itu bukan dari kemauannya sendiri. Surah An-Najm ayat 3 dan 4, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu menyampaikan berdasarkan kemauannya sendiri, melainkan berdasarkan wahyu dari Tuhan atau dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya pengajaran-pengajaran beliau itu yang memang beliau tidak mengenyam pendidikan, tapi informasinya yang didapat Al-Qur'an itu, ketika kita baca Al-Qur'an hari ini, Al-Quran seperti baru datang kemarin atau baru datang beberapa jam yang lalu. Karena tidak ketinggalan zaman informasi yang disampaikan oleh Al-Quran. Begitu. Itulah Nabi Muhammad SAW, bahkan dikatakan yakhruju minad dhulumati ilan nur, yang mengeluarkan berdasarkan pengajarannya, mengeluarkan manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman cahaya atau terang benderang.
Ya, Panjang, Mbak, kalau saya kisahkan semua, tapi poinnya itulah. nggak apa-apa Pak Ustadz. Jadi kan saya setidaknya paham sedikit-sedikit kan, nanti saya bisa belajar lagi lebih dalam. Terus saya juga mau tanya Pak Ustadz, surganya Islam itu gimana ya? Terus apa ada jaminan surganya gimana ya? Saya dapat info dari teman saya waktu itu dikasih tahu teman saya itu, dia bilang sama saya, di Islam itu ada surga itu dan juga ada jaminan lah. Dari situ saya agak kurang paham gitu loh. Mungkin Pak Ustadz bisa jelasin ke saya, karena orang tua saya Kristen semua. Kakak saya juga Kristen semua. Dan agak fanatik juga sih. Oke, surga itu tempat kembalinya orang-orang beriman. Ketika orang-orang beriman menjalankan perintah Tuhan, dia tidak mengikuti hawa nafsu amarahnya, fokus menjalankan beribadah kepada Tuhan. Dia kehidupan sehari-harinya tidak lepas dari aturan Tuhan, dia berjualan, berinteraksi, berkomunikasi, berbisnis, apapun itu tidak keluar dari ketentuan Tuhan, maka orang itu kembalinya ke surga. Tuhan kami menyeru, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai orang-orang yang mengikuti perintah Tuhan, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu sini dengan penuh ketenangan, keriduan, dan Tuhanmu juga ridho, kau ridho. Padkhuli fi ibadi, masuklah kalian bersama hamba-hambaku, para nabi, para aulia, orang-orang soleh. Wadkhuli jannati, masuklah kau ke dalam surgaku. Nah, orang-orang yang menjalankan perintah Tuhan, mengikuti aturan Tuhan, diseru oleh Tuhan, silakan ayo masuk ke dalam surga, nikmati kehidupan surga. Makanya Al-Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 25 juga dikatakan, wa basyiril ladina amanu wa amilus solihah, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang pertama poinnya beriman. Beriman satu Tuhan, beriman kepada para utusan Tuhan, dan seterusnya. Orang yang beriman itu dan melakukan amal-amal kebaikan sesuai dengan perintah Tuhan, apa dia katakan? Mereka itu lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, buat mereka itu adalah surga. Jadi penghuni surga itu adalah orang-orang yang beriman dan melakukan amal kebaikan. Di ayat lain dikatakan, qad aflahal mu'minun, telah sukseslah, berjayalah, selamatlah, bahagialah orang-orang yang beriman. Apa itu? Menjalankan perintah Tuhan. Sholatnya dijaga, ibadahnya dijaga, puasanya dijaga, lisannya dijaga, dan seterusnya. Dan kehidupan di surga itu tidak ada yang namanya kecemburuan, tidak ada yang namanya sifat iri, dengki, dan lain sebagainya. Itu tidak ada. Semuanya tentang kedamaian. Jadi sifat-sifat manusia di bumi ini yang suka gibah, suka hasud, itu sifat itu tidak ada lagi di surga. Yang ada tentang kedamaian. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Jadi tentang kedamaian. Atau di surah lain dikatakan illa qila salaman salama. La taksima gilau, mereka itu tidak mendengar kata-kata yang buruk kecuali kata-kata tentang perdamaian atau kedamaian. Itulah damaian di surga, dan mereka itu adalah orang-orang yang menjalankan perintah Tuhan dan beriman kepada satu Tuhan, yaitu sebagai muslim atau mukmin di dalam Islam. Begitu tentang di surga. Ya terima kasih Ustadz Alif. Saya dapat info seperti ini. Mohon maaf saya tidak mengerti sama sekali ya, karena saya Cindo ya. Mohon maaf. Aman, siap. Tanyakan lagi. Kalau tidak sesuai dengan jawaban, boleh di-cut, boleh. Maaf, ini nggak kena. Maksudnya begini pertanyaannya, gitu aja. Gas, gas, gas. 3 kilo, lanjut. Iya, iya. Saya mau tanya Ustadz, Pak Ustadz, saya dapat info juga dari teman saya, katanya kalau masuk Islam, kalau orang tua sudah meninggal, apakah bisa untuk menolong orang tua? Oke. Di dalam Islam,
ya, hubungan kita, kehidupan kita, tugas kita terhadap orang tua ketika salah satu di antara kita masih hidup. Tugas kita menjalankannya, kan gitu ya. Contoh begini, ketika orang tua kita masih hidup, tugas kita berbakti kepada orang tua. Ini pengajaran Islam ya. Pengajaran Islam. Contoh, Anda misal menjadi seorang mukmin atau seorang muslimah ya, orang yang beragama Islam, ibumu non muslim. Ketika Anda hidup, selama ibu Anda hidup dan Anda masih hidup, Anda wajib berbuat baik, bersikap baik kepada orang tua walaupun beda keyakinan. Cuman satu prinsip yang tidak boleh dirobrak, mengikuti agamanya, menyembah Tuhan yang dia sembah. Itu perintah Al-Quran, surah Al-Luqman. Surah Al-Luqman, surah Al-Ahqaf juga dijelaskan sama poinnya. Ayat ke-15 ya. Bahwa dikatakan, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jangan engkau ikuti agamanya, namun jadikan sebagai sahabat karib terbaik, sebagai anak yang terbaik di dunia ini. Harus bersikap baik. Lalu bagaimana ketika orang tua itu sudah meninggal? Orang tua itu sudah meninggal kembali kepada Tuhan, itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Memang prinsipnya adalah ketika orang itu meninggal dalam kemusyrikan, maka tempatnya adalah neraka. Itu konsekuensi. Namun ketika dia meninggal sebagai seorang beriman, tempat kembalinya adalah surga. Nah itu. Maka ketika kita menjadi seorang muslimah, lalu orang tua beda keyakinan, kalau berdasarkan ayat Al-Quran, maka doa kita itu ada satu yang tidak bisa ditembus. Karena apa? Karena orang tua Anda itu waktu hidupnya menyekutukan Tuhan. Karena menyekutukan Tuhan itu tiada maaf bagi mereka. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dalik. Allah itu tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukan Tuhan. Ketika hidupnya menyekutukan Tuhan dan dia sampai mati menyekutukan Tuhan, maka orang itu pintu tobatnya sudah tertutup, maka konsekuensinya celaka. Lalu bagaimana tugas kita yang masih hidup? Ingat, kita berfokus kepada orang-orang di sekitar kita yang masih hidup. Selamatkan generasi kita, jangan sampai salah langkah seperti orang yang sudah dahulu mendahului kita, meninggalkan kita. Kita ingat, bimbing anak kita. Jangan sampai anak kita terjerumus kepada kemusyrikan. Karena contoh yang buruk adalah sudah terjadi. Selamatkan pasangan kita, selamatkan anak kita, selamatkan saudara kita, selamatkan tetangga kita. Itulah konsennya untuk kita ketika masih hidup. Begitu. Jadi ketika sudah meninggal, tugasnya bukan urusan kita. Itu sudah urusan Tuhan. Karena konsekuensi jalan yang dipilih. Begitu. Gitu ya Pak Ustadz. Soalnya karena saya untuk orang tua yang sudah meninggal, kata saudara saya ya Pak Ustadz, kakak saya itu dikasih tahu kalau yang sudah meninggal ya sudah meninggal, kita nggak perlu mendoain, nggak usah ziarah, nggak usah doain, katanya itu sudah berbeda seperti itu. Makanya saya agak kurang srek ya Pak Ustadz. Ya, begini ya, setahu kami, mohon maaf nanti kalau salah dikoreksi. Ketika walaupun satu keyakinan di dalam Kristen, ini dalam Kristen sendiri ya, sebagai Anda Katolik, walaupun satu keyakinan, urusan Anda dengan yang lain itu cuma di dunia. Kalau sudah meninggal itu nggak ada urusan. Maksudnya nggak ada hubungan kekerabatan nanti di surga. Karena di dalam pengajarannya semuanya itu mereka akan hidup seperti malaikat di surga gitu. Nggak ada lagi hubungan, nggak kenal lagi tentang siapa suami, siapa istri, itu nggak ada lagi. Setahu kami ketika Kristen menjelaskan. Kan gitu. Jadi prinsipnya adalah di dalam pengajaran Kristen sendiri, walaupun satu keyakinan, itu ketika nanti semuanya sudah mati menghadap Tuhan, itu nggak ada lagi hubungan kekerabatan. Nggak ada itu. Makanya hubungannya itu hanya sebatas di dunia. Tapi di Islam beda. Di Islam beda. Justru dalam membina rumah tangga bukan sehidup semati, sehidup sesurga. Jangan sampai hubungan, karena di dunia ini cuma sementara. Berapa lama sih usia kita? Paling lama sekarang 100 tahun.
Masih menantang 200 tahun. Itu di hadapan Tuhan itu sangat sebentar. Bukankah 2000 tahun itu hitungan sudah lama kalau kita bahas seperti kemarin. Nah, tapi kehidupan yang abadi itu adalah di surga. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, yaitu di surga. Inilah yang perlu kita persiapkan menuju kehidupan yang abadi. Bagaimana kita menikah, punya suami, misal Anda seorang perempuan, maka selamatkan, jaga komitmen dengan suami. Kita hidup bukan hanya di dunia ini hanya sebagai jalan menyiapkan bekal untuk di kehidupan abadi di surga. Kita punya generasi, punya anak kita dibina, jangan sampai salah jalan dalam bertuhan, dalam beribadah, agar nanti bisa berkumpul bersama keluarga juga di surga. Karena di dalam Islam pengajarannya itu adalah mereka itu masuk surga bersama ibunya, kakeknya, anaknya, dan seterusnya. Itu mereka berkumpul. Kalau di dalam ajaran Islam. Kalau Anda sebagai seorang muslimah misal nanti Al-Quran menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, jannatu adni yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa duriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Al-Quran menyebutkan surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang saleh, orang-orang baik dari keluarganya, bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya. Mereka berkumpul bersama keluarga. Mungkin Anda sekarang terfokus, oh ya kan saya ada ibu, ada nenek. Biarkan yang sudah lalu, biarlah berlalu. Ingat Anda nanti punya generasi dan Anda juga menjadi seorang nenek. Maka biarkanlah anak Anda dan cucu Anda menyelamatkan Anda bersama dengan Anda nanti di surga. Makanya fokus itu adalah sekarang yang belum terlambat kita selamatkan. Jangan fokus yang sudah lalu karena kita tidak bisa memutar waktu yang sudah lalu. Kita tidak punya waktu. Gitu. Hanya di Islam yang mengabarkan kehidupan kita bersama keluarga, kumpul bersama anak cucu itu di surga. Kita bahagia di sana. Apa kalimatnya? Salamun alaikum. Sambil mengucapkan damai sejahtera bagi kalian semua. Begitu. Damai bersama keluarga. Itu konsep dalam pengajaran Islam. Iya, seperti itu ya Pak Ustadz. Iya, itulah makanya Nabi kami, Nabi Muhammad SAW, beliau itu adalah orang yang paling bangga, bahagia. Karena apa? Dia sebagai penutup para nabi, tapi sebagai manusia yang mulia dan paling bangga karena paling banyak umatnya. Apa yang dia sampaikan, apa yang dia janjikan kepada umatnya. Beliau mengucapkan dalam sebuah hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk surga. Nah, ini prinsipnya dulu. Jadi Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam sebuah keterangannya, setiap umatku akan masuk surga. Siapa yang masuk kategori umat Nabi Muhammad? Orang yang hidup sejaman dengan dia sampai ke sini, sampai hari kiamat, yang menerima risalah kenabiannya. Atau masih belum menerima pun,